Setelah dibantu, kemudian depresi karena dibully, karena uangnya ternyata tidak bisa buat berobat. Itulah tadi sifat wujud dari manusia serakah. Gue bilang serakah kenapa? Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan momen dan tidak menjalankan amanahnya adalah manusia serakah. Kalau aku bilang dia sudah melakukan ini, otomatis orang nih ya, kalau sudah diberikan wewenang atas apa yang sudah diberikan Novi ya, istilahnya N sudah memberikan uang ini kepada beliau. Kemudian kan balik lagi, kalau N kan berdasarkan prinsip percaya bahwa orang ini bisa menjalankan tugasnya atau amanahnya. Balik lagi, orang ini tidak bisa menjalankan tugasnya, ya terima resiko dong. Itu adalah sanksi sosial bagi mereka orang yang serakah ataupun tamak. Tidak peduli apapun alasannya, itu menandakan dia bukan manusia bijaksana dan bukan manusia yang patut untuk diberikan bantuan. Niscaya dengan adanya ini tidak akan ada lagi orang yang mau menolong dia. Karena apa? Orang kan ngebantu dia kan buat berobatnya dia. Ibanya orang itu karena melihat kondisi dia yang tidak mampu untuk berobat. Tapi pada akhirnya orang kan seluruh Indonesia nih, bahkan mungkin seluruh negara, orang itu akan melihat, loh orang ini kok dikasih bantuan kok malah buat kepentingan pribadi. Ya otomatis orang itu akan malas ngebantu lagi. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Ya, karena ketika kita berharap pada manusia, kita akan mendapatkan yang namanya kekecewaan. Berharaplah kepada Tuhan, perbaikin diri kita. Ya, jadi di sini jangan sampai si A ini menyalahkan orang lain, sebab kesalahan itu dibuat oleh dia sendiri, yang dia harus tanggung resikonya. Kalau dibilang depresi, tidak. Kenapa aku bilang tidak? Lah udah dia sudah diberikan uang banyak ya, kemudian dia sudah pegang uang banyak. Balik lagi, seneng dong. Mustahil kalau orang itu diberi uang tidak ada perasaan senang, ya kan? Balik lagi, mau digunakan baik atau tidak itu balik lagi ke manusianya, ya. Dan kalau sudah uang itu habis untuk kepentingan pribadinya dia, misalnya seperti dia menutupin rumah, ya, dia lebih memilih rumah daripada kesehatannya, ya itu kan pilihan dia. Kenapa harus depresi? Toh dia juga walaupun kondisinya seperti itu juga dia udah punya rumah kok. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Oke, bener ya, kita pegang omongannya nih. Ingat guys, pegang omongan ini orang. Laki-laki itu yang dipegang apa? Omongannya, jadi jangan kabur. Karena gue yakin banget Tenovi itu nggak bakal bisa dipenjara. Karena atas dasar apa? Atas dasar apa Tenovi itu bisa dituntut terus masuk penjara? Atas dasar apa gue tanya? Bukan yang saya nggak datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Ya lagi Gus, lu keda-keda aja manusia. Udah dibantuin sama Tenovi, dapat donasi 1,5 M. Bukan lu gunain yang bener buat operasi mata. Kalau kentut baik lu bayarin, utang lah lu bayarin, rumah lah lu bayarin. Kan udah tahu itu dapat donasi dari orang. Orang kan taunya dia donasi Tenovi. Ya orang pada nanya, ntar depannya, Tenovi, si Agus bagaimana matanya? Harus transparan. Kecuali kali bolak-balik. Kalau cara Novi mempermalukan Agus tuh gini, gue udah ngasih 1,5 miliar, tanggung jawabnya nanti gimana gitu. Akhirnya orang marah sama Agus gitu. Dari awal dia mengatakan bahwa ini udah konfirmasi ke Denny Sumargo ya, tidak ada potongan dana yang buat Agus ke yayasan, tidak ada hak mencampuri gitu. Nah jadi siapa suruh nomor rekeningnya Agus dikasih, karena orang juga kalau dikasih nomor yayasan nggak akan sampai 1,4 miliar atau 1,5 miliaran, nggak mungkin. Jadi orang, nah nanti dia, oh karena itu katanya mau operasi cepat-cepat, ya nggak bisa. Matanya udah nggak bisa diperbaiki lagi. Uang 50 miliar pun tidak akan bisa membuat Agus punya mata bisa. Jangan diparah-parahin lagi Agus. Nah jadi bukan berarti Agus ini membagi-bagi warisan, tidak ada. Nih uang itu, uang kalian itu udah dibalikin ke Novi 1,3 miliar ya. Jadi nggak perlu kalian menghina. Jadi kalau kalian kata-katai bahwa bagi 250 juta itu sudah nggak ada. Penempatan anggaran itu nggak ada masalah. Emangnya Agus dia
dikasih oleh Yayasan 1,5 miliar, tapi disumbang orang rekeningnya. Ya, orangnya udah marah, udah kesel gitu. Harusnya kalian hormati Agus, marahin Novi. Nah, kenapa dia kuasai uang Agus? Nah itu Nanti pertanyaannya. kita lagi somasinya udah sepat. Dan ya kita sebenarnya Agus sih nggak terlalu perlu lagi uang itu gitu, karena dari awalnya dia nggak membayangkan, hanya mereka aja yang mengatakan nanti Agus dibeliin rumah untuk penghidupan dia, beli rumah kontrakan. Namanya orang nggak kerja lagi, siapa yang mau terima dia yang dalam keadaan buta? Kecuali kalau misalnya dia bisa jadi tukang urut atau dia jadi penyanyi, pencipta lagu, bisa. Tapi kalau pekerjaan harus ada jalur disabilitas, jalur orang buta, nggak boleh sembarang dia kerja. Nggak mungkin lagi dia jadi pemain bola, nggak mungkin lagi dia jadi reporter, ya kan nggak mungkin. Paling dia bisa jadi hafiz Quran, kemudian jadi penceramah masih bisa. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Novi dan pengacaranya itu kita anggap satu perbuatan yang sifatnya